Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Dwi Hidayatullah dari Fakultas Sastra Jerman Pendidikan Bahasa Mandarin. Di sini saya akan menjelaskan tentang korupsi dan upaya pemberantasannya dalam pandangan Islam. Korupsi. Kata korupsi berasal dari bahasa Latin, corrumper, corruptio, corruptus. Kata tersebut kemudian diserap ke dalam bahasa Inggris yang berarti jahat, rusak, dan curang. Sedangkan secara istilah, korupsi adalah penyalahgunaan jabatan dan administrasi, ekonomi atau politik, baik yang disebabkan oleh diri sendiri maupun orang lain, yang ditujukan untuk memperoleh keuntungan pribadi sehingga menimbulkan kerugian bagi masyarakat umum, perusahaan, atau pribadi lainnya. Contoh korupsi dalam kehidupan sehari-hari. Pertama, menyepelekan uang kembalian. Kedua, sering datang terlambat. Ketiga, sengaja membesarkan biaya hidup di perantauan. Keempat, menggunakan fasilitas bersama untuk kepentingan pribadi. Dan yang terakhir, melakukan plagiarisme. Bentuk-bentuk korupsi. Ada beberapa bentuk korupsi, diantaranya yang pertama, gulul yang berarti penggelapan. 2, riswah yang berarti suap. 3, hadiah yang berarti gratifikasi. 4, ada sariqoh yang berarti pencurian. Dan yang terakhir, khianah yang berarti khianat. Pengertiannya, yang pertama ada gulul. Secara bahasa adalah akhdu syai'i wa dassuhu fi mata'ihi, yang artinya mengambil sesuatu dan menyembunyikannya dalam hartanya. Kedua, riswah. Umar bin Khattab mendefinisikan riswah sebagai sesuatu yang diberikan oleh seseorang kepada orang yang mempunyai kekuasaan agar ia memberikan kepada si pemberi sesuatu yang bukan haknya. Ketiga, hadiah. Hadiah adalah memberikan uang hadiah kepada pegawai atau pejabat di luar gaji yang telah ditentukan untuk memuluskan proyek dan sebagainya. Ketiga, sariqoh adalah mengambil sesuatu yang bukan miliknya. Dan yang terakhir, khianah. Khianah merupakan perbuatan tidak jujur, melanggar janji, melanggar sumpah, atau melanggar kesepakatan. Ungkapan khianat juga digunakan untuk seseorang yang melanggar atau mengambil hak-hak orang lain. Faktor-faktor korupsi. Ada beberapa faktor korupsi, diantaranya faktor internal dan eksternal. Yang pertama di sini, saya akan menjelaskan beberapa faktor internal itu sendiri. Antara lain, sikap terlalu mencintai harta, sikap tamak dan serakah, sikap konsumtif dan hedonis, pemahaman agama yang dangkal, hilangnya nilai kejujuran. Kedua, faktor eksternal meliputi adanya kesempatan dan sistem yang rapuh. Faktor budaya, faktor kebiasaan dan kebersamaan, penegakan hukum yang lemah. Hukum korupsi dalam pandangan Islam. Korupsi memiliki bentuk dan tingkatan yang beragam. Namun, semua kejahatan yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi merupakan dosa besar. Karena dampak negatifnya bukan hanya bagi pelaku yang bersangkutan, tetapi juga menimpa pada bangsa dan negara. Dengan demikian, hukuman bagi para koruptor disesuaikan dengan modus kejahatan yang dilakukan. Misalnya, korupsi dengan modus mencuri atau penggelapan dana negara, maka baginya berlaku hukum potong tangan jika barang atau uang yang digelapkan sudah mencapai 1 nisab pencurian atau setara dengan 94 gram emas. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Was-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakalam minallah wallahu azizun hakim." Yang artinya, laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya sebagai pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Quran Surah Al-Maidah ayat 38. Yang terakhir, saya akan memberikan sedikit tentang upaya menumbuhkan budaya anti korupsi. Yang pertama, budaya anti mencontek, plagiasi, dan titip absen. Memegang teguh amanah, memperdalam ilmu keagamaan, dan yang terakhir, menjauhkan diri dari sikap tamak dan serakah. Demikian sedikit penjelasan dari saya. Terima kasih.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.